Nah, ya kita akan memulai seminar pada sore hari ini. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Ini sore atau petang? Petang ya? Hah? Ada yang sore, ada yang petang ya, berarti ya sore petang lah ya. Petang. Nah, kita bersyukur sekali karena pada sore hari ini, petang hari ini, kita kedatangan dokter yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Stefanus Hendrata. Selamat datang, selamat melayani dokter. Ya, kita bersyukur ya, kita bisa bertemu lagi untuk sore hari ini tentang seminar yang sangat penting bagi kita semua. Apakah di sini ada yang sedang sakit lututnya? Banyak ya? Nah, makanya tepat sekali untuk datang di seminar sore hari ini. Ya, kita akan menyanyikan lagu, kita bertemu lagi. Bertemu lagi, untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita juga bertemu untuk saling mengasihi. Dan kita juga bertemu untuk saling menguatkan, saling menyembuhkan, dan saling mendoakan. Puji Dia, glory, haleluya, puji namanya. Ya, kita akan masuk dalam doa pembukaan yang dipimpin oleh Ketua Bulan Keluarga, Penatua Luki. Ya, mari kita tunduk kepala untuk minta pimpinan Tuhan biar seminar ini bukan menjadikan gagah-gagahan kita, tapi seminar ini bisa membuat kita lebih sukacita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh terima kasih pada hari ini Kau sudah berikan kami waktu untuk bersama-sama bersekutu dan memuji nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan seminar supaya kami bisa mengetahui atau mencegah untuk kenyerian lutut kami Tuhan. Tuhan, biar Kau sendiri mau berikan hikmat buat para narasumber, yaitu Dr. Stefanus dan juga moderator Dr. Yudi. Biar Kau sendiri yang mau pimpin dan biar Kau sendiri mau berikan hikmat supaya kami semua terpuaskan dengan apa yang disampaikannya Tuhan. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terlebih lagi Tuhan untuk teman-teman kami mungkin masih dalam perjalanan. Biar Kau sendiri mau sertai dan biar Kau sendiri mau pimpin mereka untuk dapat hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan juga alat-alat yang kami gunakan, biar Kau sendiri yang mau sertai dan biar Kau sendiri mau mengurapinya dan tidak ada gangguan apapun Tuhan di acara kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih Penatua Luki. Nah, kita menyatakan sekali lagi ya, karena kita bertemunya masih kangen gitu. Jadi kita bertemu lagi untuk saling menyembah Tuhan dan saling mengasihi. Ya, silakan Bertemu depan. lagi, Yang barusan datang. untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi.
masih ada tempat di sini agak depan. dalam kasih, sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling Kita mendoakan. bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Ya, tolong Stephen, bait yang pertama tadi ditampilkan aja. Kita bertemu lagi. Yang sesuatu pasti terjadi itu. Nah, ini, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu tadi dengan dalam pujian itu ya. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Nah, apa sekarang kebaikan kita? Sesuatu yang terjadi itu apa? Sekarang ini saat kita bertemu. Kira-kira apa? Sesuatu pasti terjadi saat kita bertemu sekarang ini untuk kebaikan kita. Nah, ya itu. Jadi kebaikan kita pada sore hari ini adalah kita bisa mengetahui bagaimana kita memperlakukan lutut kita yang mungkin sedang sakit atau yang belum sakit, tapi bagaimana untuk mencegahnya, gitu ya. Nah, saya ingin cerita sedikit singkat saja. Kita semua mungkin mengenal seorang jemaat sulung yang setia kepada Tuhan di dalam guru sekolah minggu, sebagai guru sekolah minggu yang sudah senior. Namanya adalah Bu Mustika Sari, atau saya memegangnya Cigyoklan. Kenal ya, banyak kenal ya. Ya. Nah, beberapa kali saya waktu persiapan cerita itu mengantar dia ke rumah. Dia awal mula, ya awalnya biasa-biasa ya, tapi setelah sekian tahun gitu, mula-mula kaki saya kok lutut saya agak sakit gitu. Ya saya pikir dia biasa, namanya orang tua gitu. Lalu berlanjut gitu terus lama-lama, ya saya itu sekarang turunnya lebih susah gitu. Sekian lama lagi, ya kalau mau turun dari mobil saya nganter gitu, mulai satu persatu kakinya, jadi nggak bisa langsung gini. Nah setelah itu agak kurang kontak lagi, lalu dia bercerita lagi pas ketemu lagi bahwa dia ke dokter minum obat dan enakan gitu loh, cocok dengan obatnya. Lalu ini saya cerita kan Bapak Ibu kan juga kenal beliau ya, jadi kalau saya salah mungkin tolong diralat. Nah lalu dia karena sudah merasa sembuh, dia tidak minum obat lagi. Lalu pada saat sakit, dia minum obat itu tanpa ke dokter. Jadi dari resep itu dia minum terus. Lalu saya dengar kabar ternyata ginjalnya kena. Jadi mungkin obat yang diminum itu keras sehingga kena ginjal, dan kita tahu bahwa beliau akhirnya gagal ginjal dan cuci darah selama beberapa tahun dan dipanggil Tuhan beberapa tahun yang lalu. Nah, sehingga tema kita adalah nyeri lutut, berbahayakah? Bisa berbahaya kalau penanganannya salah. Kita nggak ngerti, nggak paham. Ternyata, nyeri lutut, minum obat aja gampang, sembuh. Nyeri lagi, minum obat terus. Nah, kalau terus-menerus seperti itu ternyata bisa berbahaya. Nah, kita bersyukur kita ada Dr. Stefanus Dendata yang akan memberikan penjelasan tentang nyeri lutut yang kita mungkin gagal paham tentang itu ya, dan bisa berbahaya. Kita menyanyikan sebelum kita mulai seminar ini. Karena kita bersyukur kita akan mendapatkan materi ini, mari kita bergembira. Kita bergembira karena kita akan mendapatkan sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. Kita lebih paham tentang nyeri lutut. Nah, itu adalah kebaikan kita ya. Hati yang gembira
gembira. Hati yang gembira. Adalah obat. Ayo kita tepuk tangan dengan hati yang gembira. Kita menyanyikan. Seperti obat. Hati yang gembira ternyata adalah obat yang manjur. Tapi Sebaliknya, semangat yang patah, yang selalu cemas, khawatir, stres, bisa membuat kita sakit. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah Obat yang manjur. seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, ternyata secara medis dibuktikan bahwa hati yang gembira itu mengeluarkan hormon apa gitu ya. Ya mungkin dokter Yuda ngerti ya, itu membuat jadi jantung tuh tenang gitu ya, nyaman gitu. Jadi memang benar firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Ya, mari kita akan mulai seminar ini, tapi sebelumnya saya akan mengundang untuk maju ke depan moderator kita yang sudah tidak asing lagi, Dr. Yudi. Iya. Silakan Dr. Yudi. Terima kasih. Ya, saya akan selamat sore, shalom jemaat sekalian. Saya akan membacakan CV dari Dr. Stefanus. Silakan CV-nya. Nama lengkap Stefanus Hendrata Darmadi. Lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya tahun 1996 dan sebagai residen ortopedi dan traumatologi dari Fakultas Kedokteran Airlangga juga, Universitas Airlangga tahun 2006. Lanjut. Nah, beliau mengikuti fellowship di banyak negara, Filipina, Korea, Swiss, dan Korea Selatan. Lanjut. Juga telah pernah bekerja di Malang, Surabaya, dan Surabaya di William Booth juga. Lanjut. Nah, yang penting sekarang ini, beliau 2007 sampai sekarang di Siloam Hospital, juga di NASHOS, National Hospital, dan RKZ dari sampai saat ini. Lanjut. Ini penelitian beliau meliputi banyak 2004, 2005, dan 2022. Lanjut. Beliau berputra 2, lahir tahun 71, hobinya cycling. Silakan, mohon Dr. Stefanus untuk maju ke depan. Silakan. Atau bisa dimulai? Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya jelas sebentar ya. Segini aja, nanti aja. Bisa ditayangkan slide-nya. Topik yang dibawakan itu nyeri lutut berbahayakah, gitu ya. Lanjut. Ya, next. Tadi saya sudah dijelaskan di kurikulum vitae, lanjut.
Nah, nyeri lutut, apa itu nyeri lutut ya? Nyeri lutut adalah keluhan nyeri yang timbul sering dengan bertambahnya usia. Jadi kalau usia masih muda ya jarang ngeluh, tambah tua tambah sering ngeluh nyeri lutut. Ada yang beranggapan, jadi banyak yang datang ke tempat praktek atau gitu, dok ini kolesterol saya tinggi, ini asam urat tinggi, jadi lutut saya sakit. Ada yang, ini osteoporosis mungkin dok, kok lutut saya sakit, gitu ya kira-kira. Padahal kalau kita lihat, sebetulnya kolesterol tinggi itu tidak menyebabkan nyeri lutut ya, tidak menyebabkan nyeri lutut. Osteoporosis juga tidak, bisa jadi nyeri kalau patah ya. Jadi osteoporosis yang berat terus patah ya nyeri. Tapi osteoporosis sendiri itu tidak nyeri lutut. Asam urat bisa menyebabkan nyeri lutut. Tapi kasusnya tidak banyak, bisa. Dan ciri khasnya jelas, bengkak, merah, hangat, sebelumnya makan kacang atau makan jeroan, makan kepiting udang cumi kerang, kira-kira seperti itu ya. Terus yang penyebab lutut yang lain, trauma, itu jelas ya, mungkin habis jatuh, ya mungkin patah atau sendinya keluar atau gimana bisa. Infeksi, tumor, rematik, itu semua bisa, tapi kasusnya tidak banyak. 70% nyeri lutut karena apa? Itu next. Nah, penyebab terseringnya apa? Orang awam bilangnya pengapuran ya. Osteoartritis. Jadi pengapuran, umumnya memang di atas 50 tahun. Nah, apa itu osteoartritis atau pengapuran itu? Nah, itu adalah suatu penyakit degeneratif atau penuaan. Ya, penyakit orang tua kasarannya gitu ya. Jangan dianggap, aduh kok saya dapat osteoartritis. Setiap orang di atas 50 tahun pasti osteoartritis, pasti. Cuman derajatnya beda-beda. Karena kalau kita makan ayam gitu misalnya ya, tulang ayam, paha ayam, itu kelihatan ada putih-putihnya dia, kalau pahanya di kelak gitu ada putih-putihnya ya. Manusia juga ada, lutut ini ada tulang rawannya. Tulang rawan itu kayak ban mobil, lama-lama dipakai ya habis, bentar ya. Nah, gampangannya seperti ini. Kalau masih umur 30, 40, 50 itu masih mulus. Nah, masih mulus. Ban mobil masih baru ya. Lama dipakai, tambah lama tambah ya ini. Nah, lama-lama aus, umur 50, 60 mulai aus sedikit-sedikit. Tambah lama tambah berat. Nah, tambah lama tambah habis. Nah, ini namanya osteoartritis. Jadi sebetulnya semua orang pasti mengalami. Nah, tapi derajatnya beda-beda. Jadi, bentar. Jadi gejalanya bunyi krek-krek karena aus yang tidak rata. Sebetulnya bukan hanya lutut saja. Semua sendi mengalami, pinggul bisa, engkel bisa, bahu bisa, siku bisa. Cuman kalau orang Asia suka demprok di bawah ya, umumnya lutut memang. Kalau orang bule gemuk-gemuk, jarang duduk di bawah, pinggul sering. Aus di pinggulnya. Tapi kalau anak Asia lutut paling sering, kira-kira seperti itu. Sebetulnya dapat di semua sendi. Mengenai lutut kenapa? Karena beban yang berat, usia yang lanjut, berat badan berlebih. Nah kira-kira gini, kalau ban mobil mungkin lihat ya, mobil ini tahunnya sama-sama umur 5 tahun. Kok ban ini sudah gundul, yang ini belum gundul, kira-kira karena apa? Karena pakainya ya. Kalau mobilnya dipakai jalan jauh terus, bebannya banyak, ya cepat habis. Kira-kira seperti itu. Jadi karena kalau gemuk meskipun masih muda, saya pernah operasi bukan anak ya, orang umur 19 tahun, tapi beratnya 90 kilo. Itu lututnya seperti umur 60, ausnya tulang rawannya sudahan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bukan berarti kalau muda boleh gemuk, kurusnya tua aja. Enggak, jadi muda itu sudah cepat habis ya. Berat badan berlebih, memang punya rematik atau asam urat sebelumnya, atau kaki yang terlalu O atau X. Jadi gini, mungkin pernah tahu ada pasien anak orang yang
lututnya kok O, dulu O-nya sedikit tambah lama tambah nemen ya, tambah nemen. Kenapa? Karena gini, lutut itu kan harusnya kalau lurus, terima beban misalnya ini berat badannya 50, ini terima beban 25, habisnya sama. Kalau kakinya O atau X, bebannya nggak sama, mungkin beratnya 50, ini bukan 25, tapi mungkin 40, 10, ya habis duluan ya. Kayak ban mobil, bannya nggak lurus, miring, otomatis ya habis duluan. Karena itu kalau kakinya masih muda, O dan X lebih cepat aus, kira-kira seperti itu. Nah, ini terakhir. Nah, gejalanya apa? Bagaimana saya tahu kalau ini punya osteoartritis? Gejala awalnya nyeri setelah lama tidak bergerak. Jadi kayak mobil itu tambah lama, naik mobil tua kan manasi mesinnya lebih lama. Tambah kaku, sakit setelah bangun tidur, setelah duduk lama ya. Jadi mulainya awal. Mungkin ini perlu saya jelaskan, kaku setelah lama tidak bergerak itu umum pada osteoartritis tapi kurang dari setengah jam. Jadi setelah itu gerak-gerak lagi, lemes lagi. Tapi kalau 1 jam lebih kita curiga itu asam rematik ya, itu rematik. Terus bengkak. Jadi istilah, oli saya habis, itu sebetulnya salah. Mobil itu kalau ganti oli bukan karena olinya habis, karena apa? Olinya rusak ya, olinya encer. Jadi sebetulnya lutut itu kita punya produksi oli sendiri. Sama, lama-lama rusak diserap sama tubuh, bikin lagi yang baru. Kalau tulang rawanya sudah rusak, otomatis olinya cepat rusak, akhirnya kebanyakan malahan. Makanya mungkin pernah dengar atau pernah mengalami, dokternya datang disedot, dikeluarkan cairannya. Jadi oli yang sudah rusak, jadi bengkaknya karena produksi cairan sendi yang berlebih dan rusak. Bangun tidur atau setelah duduk lama bunyi nyeri dan bisunya bunyi kretek-kretek. Nah, yaitu karena tulang rawanya habisnya nggak sama ya. Kalau keadaan berat itu nyerinya bisa pada saat istirahat atau tidur, rest pain. Kita bilangnya kalau sudah rest pain memang indikasi perlu operasi, tapi nanti saya jelaskan. Jadi umumnya karena gerak, nih istirahat ya diem, enggak sakit, kira-kira seperti itu ya. Terus taunya dari apa? Dari X-ray. Memang di X-ray tidak bisa kelihatan mana tulang rawanya tidak bisa kelihatan, nanti saya jelaskan. Tapi lihat sendinya. Kaku tidak bertambah, tidak mampu, dan tambah lama tambah O tambah X. O-nya sedikit tambah lama tambah berat. Next. Nah, kira-kira kalau foto, misalnya mau foto sendiri, saya pengen tahu sih saya punya aus apa enggak, itu fotonya harus berdiri ya. Jadi kadang-kadang tempat lab itu kalau enggak, saya minta fotonya berdiri, difoto sambil tidur, enggak kelihatan. Kenapa? Yang kita lihat sebetulnya jarak antara tulang paha atas dan paha bawah kan ya, femur sama tibia. Nah kalau tidur, meskipun dia nempel, kalau tidur ya ada jarak lagi, jadi fotonya harus berdiri. Kita ada 4 tahap osteoartritis itu, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Ringan, sedang, berat, sangat berat. Kasarannya seperti itu. Taunya dari mana? Dari foto ini. Nah ini gambarnya, kalau yang grade 1 itu ringan, grade 2, grade 3, grade 4. Mungkin pernah tahu ya kalau yang punya hammer, palu. Kalau palu yang sudah lama, itu besinya jeber ya. Dibuat paku, terus lama-lama besinya jeber. Ini juga gitu. Tulang rawanya kalau sudah habis ini mulai jeber. Kalau grade 1 itu osteofitnya di tengah saja. Nah ini di sini ya, ini grade 1. Kalau grade 2 osteofitnya yang jeber itu yang tulang, orangnya bilang tulang tumbuh. Sebenarnya bukan tulang tumbul ya, karena bantalannya tulang rawanya ngaus. Ini habis ya. Ini yang tumbuhnya tajam di sini sama tajam di luar. Kalau grade 3 ini sudah mulai menipis, jaraknya kan mendepet. Grade 4 nempel sama sekali. Kalau sudah nempel ya berarti nggak ada tulang rawatnya sama sekali ya. Jadi gambarannya ini kan foto di Kanu. Kalau ini kita bisa lihat ya. Ini masih grade 1 yang kanan atas. Kalau yang kiri ini grade 2, grade 3. Ini grade 3, grade 4. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau di foto semakin nempel itu semakin habis tulang rawatnya. Gambarannya seperti itu. Nah, obatnya apa? Oh iya saya tahu saya OA, ya memang orang tahu OA, osteoartritis atau pengapuran. Obatnya apa? Nah, prinsipnya gini, penyakit ini tidak bisa kembali. Saya minta lutut saya seperti umur 30, belum bisa ya. Bagaimana supaya meningkatkan kualitas hidup dengan mengurangi nyeri dan memperbaiki gerakan sendi.
Jadi bagaimana saya bisa hidup dengan osteoartritis ini? Bagaimana bisa tidak menurunkan kualitas hidup saya? Alasan ini seperti itu ya. Caranya gimana? Kalau berat badannya berlebih, ya kurangi berat badan. Penelitian menunjukkan BMI, tahu ya BMI ya, berat badan dikurangi tinggi badan dikuadratkan, itu kalau lebih dari 35, 15 kali gampang OA, lebih mudah OA. Berat badannya dikurangi. Latihan menguatkan otot paha depan. Jadi kadang-kadang olahraga yang paling bagus itu apa? Yang paling aman itu sepeda sama berenang. Jalan pagi masih boleh, jalan pagi cepat masih boleh. Tapi kalau lari, jongkok, loncat tidak boleh ya. Jadi otot paha depannya dikuatkan, mengurangi beban sendiri. Jadi memang kadang-kadang pakai tongkat itu bagus buat OA, tongkat ya, bukan kursi roda. Jadi tongkat masih, kalau saya jalan jauh sakit, kalau di atas 200 meter sakit, pakai tongkat nggak apa-apa, itu bantu mengurangi beban sendi. Berenang sepeda statis, mengganti brace atau lutut atau ganjal sepatu. Nanti saya jelaskan ini, tentang brace atau ganjal sepatu, terutama untuk yang posturnya O atau X. Obatnya apa? Nah ini, obatnya anti nyeri dan anti bengkak. Gini, obat anti nyeri itu sama sekali tidak menyembuhkan sebetulnya ya. Obat anti nyeri apapun dari Panadol sampai obat yang paling kuat sampai yang golongan morfin, semua tidak menghambat proses penuaan atau osteoartritis. Jadi dipakai kalau sakitnya tidak tertahankan aja. Ya kan seperti itu. Diminum saat nyeri saja. Terus ada suplemen nyara atau pelumas sendi. Mungkin banyak ya. Mungkin saya perlu jelaskan kalau glukosamin itu sebetulnya tidak ada gunanya. Jadi penelitian yang dulu itu di tikus, di kelinci itu ada gunanya. Ternyata di manusia tidak terbukti berguna. Jadi sekarang FDA tahun 2002 sudah tidak approve lagi. Jadi glukosamin sudah tidak masuk lagi. Mungkin ada obat-obatan yang lain itu banyak, golongan yang rosagen, ada oli yang diminum segala macam itu masih ada gunanya. Tapi kalau glukosamin nggak ada gunanya untuk manusia. Itu berguna untuk nyeri ringan atau sedang. Ada lagi yang suntik hyaluronic acid atau bilangnya suntik pelumas ya. Suntik itu macam-macam sebetulnya. Ada suntik steroid tapi nggak terlalu dianjurkan karena dia cuma mengurangi nyeri tapi merusak lebih cepat. Suntik yang selama ini kita gunakan itu hyaluronic acid atau orang bilang suntik uli. Nah, suntik uli saya tidak banyak jelaskan di sini. Suntik uli itu ada dua macam yang secara umum hyaluronic acid itu. Yang single dose sama yang multi dose. Maksudnya yang sekali suntik untuk 6 bulan atau yang berulang kali 3 kali. Itu punya fungsi yang berbeda sebetulnya. Jadi kalau yang oli yang suntik sekali itu biasanya mungkin kalau ada yang pernah suntik, kok suntiknya sakit ya? Karena olinya kental sekali. Dia berfungsi sebagai bantalan. Jadi kalau masuk itu sebagai medical device. Jadi kayak pengental, kayak ganti kayak Scott Baker gitu ya. Jadi olinya kental karena itu sakit. Tapi kalau yang 3 kali itu olinya kekentalannya seperti lutut asli. Karena itu harus diulang. Dia sebagai pengganti cairan sendi yang rusak. Jadi fungsinya beda. Karena itu ada lagi obat namanya Dualvis. Mungkin ya ada beberapa, ada obat yang isinya ada yang encer, ada yang kental. Jadi dapat sebagai pelembab, pengental sama ganti oli. Itu suntiknya 2 kali. Ada suntik namanya sekretum atau PRP. Mungkin saya jelaskan nanti. Sekretum PRP itu bagian dari stem cell. Umumnya bisa bertahan dari 6 bulan, tapi hanya bermanfaat grade 1, 2, maksimal 3. Jadi tulang rawannya masih ada. Kalau grade-nya masih sudah berat, ya memang pilihannya ganti lutut atau operasi. Nah, ini olahraga yang tadi saya jelaskan ya, yang bagus tuh jalan. Kalau jalan nggak keringetan, ya jalannya cepat, bukan lari. Lari itu sebetulnya kan loncat ya. Lari tapi pelan, jogging orang bilang, itu lari, sebetulnya high impact. Tapi kalau jalan meskipun jalan cepat, kita bilangnya brisk walk, jalan cepat ya. Jalan sampai keringetan, itu masih lebih sehat, lebih bagus untuk lutut. Sepeda jalan raya takut, ya sepeda di rumah. Punggung saya sakit kalau sepeda di rumah, sepeda recumbent, sepeda yang ada sandaran punggungnya itu ya. Yang penting bukan banyaknya sepeda tapi bagaimana menggerakkan lutut. Kayak mobil kalau dipakai jalan bannya habis ya, ban cepat habis. Tapi kalau nggak dipakai plus ya ban gembos juga kan. Jadi tetap harus dipakai. Jadi yang gerak ringan sepeda sama berenang, butterfly exercise maksudnya berenang, stretching, ya strength training ini yang kanan ini, yang kanan atas ini sebetulnya olahraga yang paling bagus kalau enggak punya sepeda statis,
enggak bisa jalan-jalan. Jadi cuman duduk gini aja. Nah, duduk di tempat yang kursi kayak gini, terus dikasih beban 1 kilo atau 2 kilo, atau ada timbangan ya, beban atau beras atau gula apapun, terus dinaikkan, terus tahan 5 detik kalau bisa, turunkan lagi. Jadi menguatkan otot quadriceps, ini otot utama dalam lutut. Jadi kalau tulang rawanya kayak lingkaran setan ya, kalau tulang rawanya menipis, habis, orangnya sakit, tidak banyak gerak, tambah atrofi kan, mengkerut ya. Tambah lama tambah goyang, jadi otot quadriceps ini harus distabilkan. Caranya paling gampang ini, sudah tidak mungkin orang tidak punya kursi kan, ada kursi, kasih beban, sudah angkat 5 detik, turunkan lagi 20 kali kaki, 20 kali sore. Otot ini tidak atrofi, tidak mengkerut ya. Angkat 2 detik, 5 detik, turunkan lagi, kasih beban. Tapi bebannya jangan lebih dari 5 kilo. Ya, terlalu berat ya, tidak bagus ya. Ini cara latihannya yang banyak. Lah, brace ini di luar yang brace yang kanan ya. Ini kalau kakinya O, brace-nya dipasang di lateral, di luar, sisi luar supaya jadi lurus. Luar, idenya bagus tapi di Indonesia tidak pernah berhasil, sumuk ya. Kayak robot. Jadi kakinya O di X-kan, X di O-kan. Kira-kira seperti itu ya. Tapi memang idenya bagus tapi memang kurang praktis dan kurang nyaman. Lah, yang nyaman diapakan? Sole ini, sole yang kanan ini. Jadi gini, ini ide seperti ini di buku-buku ortopedi tahun 80-an ada, tahun 90-an 2000 enggak ada, 2002 masuk lagi. Jadi kira-kira seperti ini. Ini ada di Tokopedia, barang banyak. Kalau kakinya O atau X ya. Jadi ada ganjel seperti ini tapi yang enggak rata. Kelihatan ya? Enggak rata gini. Nah, ini gini. Kalau kakinya O, mana? Lah, kalau kakinya ini, gambar kanan ini aja paling besar. Kalau kakinya O, nah kakinya O gini ya. Kalau saya kakinya O, kalau dikasih sole ini di dalam, terus diganjal. Nah, dipaksa untuk jadi X gini. Nah kayak gini. Bisa bayangkan ya. Itu cara yang paling praktis kan enggak, sole kan enggak terlalu masalah. Tapi nyerinya akan sangat berkurang. Jadi kakinya dikembalikan. Jadi tergantung atau O atau X. Kalau O di X kan, X di O kan. Itu yang menurut saya lebih efektif. Untuk pasien-pasien lebih efektif. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit tentang stem cell. Jadi gini, kalau kita nggak sengaja luka, dijahit 2 minggu nyambung ya. Nggak dijahit pun kalau ditutup dibebat kan juga nyambung ya. Kenapa? Karena kita ada stem cell. Di dalam tubuh kita itu ada stem cell. Gampangannya sel penyembuh. Ya, sel penyembuh. Itu stem cell. Stem cell itu umum ada di manusia, cuman kadarnya tambah lama tambah turun. Jadi yang masuk, ada lagi. Yang kanan atas itu kan bayi baru lahir, stem cell itu ada 1 sel di setiap 10.000 sel. Tapi dengan bertambahnya usia, waktu remaja 1 sel di atas 100.000 sel. Setelah itu umur 30 tahun 1 sel di atas 250.000 sel. Tambah tua tambah rendah kadar selnya. Nah, penuaan itu sel yang menyembuhkan itu menurunnya, nah, bahasa Indonesianya stem cell itu sen punca ya. Itu dipengaruhi oleh apa? Karena usia, karena polusi, radiasi, makanan berkualitas buruk, atau gangguan imunologi, hormonal, metabolisme. Jadi semakin stres, banyak penyakit. Kalau kita sering sakit-sakitan kasarnya masih mudanya, kan banyak untuk menyembuhkan kan kita perlu stem cell ya. Lama-lama stem cellnya berkurang. Nah, orang atlet, makanya atlet itu kan tidak pernah atlet sampai tua. Karena dia aktif waktu presentasi. Setelah itu dia banyak istirahat. Kenapa? Karena stem cellnya banyak kepake waktu olahraga awalnya atau karena infeksi atau faktor genetik. Nah, cara mendapatkan stem cell itu gampangannya seperti ini. Ciri khasnya stem cell yang kiri itu bisa berbelah sendiri dan bisa membelah jadi apa aja, tergantung kebutuhan. Nah, cara mendapatkan stem cell kita itu bisa embryonik, non embryonik. Ini singkat aja ya. Embryonik itu dari janin, tapi kan kita tidak mungkin ngambil dari situ. Dari otot bisa, dari pembuluh darah bisa, dari kulit bisa, dari plasenta bayi itu bisa dia dapatkan. Nah, stem cell itu sebagian dari obat terapi apa? Sebetulnya dalam terapi, ilmu kedokteran, terapi itu kan bukan sekedar obat,
bukan obat aja ya, farmasi. Jadi ada biologis, hormonal misalnya gitu ya. Ada medical device, ya pasang brace atau ganti lutut atau pasang plat apa segala macam, atau sel terapi. Ya ini kita bahas. Saya bahaskan sendiri karena ini termasuk baru. Nah, ini stem cell itu ternyata yang berguna itu bukan stem cell-nya saja, tapi dia juga mengeluarkan bahan segini banyak. Ini growth hormone kita gampangannya. Nah itu sekretum kita bilangnya, segini banyak ini namanya sekretum. Nah sekarang sudah dijual, sudah bisa. Nah sekretum itu bisa menumbuhkan stem cell kita sendiri. Kasarnya seperti itu ya, jadi gampang menyembuhkan. Ini singkat aja. Nah jadi kalau orang lututnya aus, osteoartritis itu kan tulang rawannya rusak. Yang gambar kiri kan normal, bagus. Ini yang rusak. Dulu kita sangka tulang rawan tidak bisa diperbaiki, tapi ternyata sekarang bisa. Jadi stem cell itu bisa merubah jadi tulang rawan, hyalin cartilage dengan artriknya. Dengan cara yaitu disuntikkan, bisa stem cellnya langsung, cuma stem cell itu masih mahal. Jadi kasarannya 1,6 juta rupiah per sel, itu perlu supaya 20 juta, jadi 30 jutaan. Terlalu mahal. Atau sekretumnya, kalau sekretumnya murah 1,5 juta. Disuntikkan mengharapkan bisa regenerasi cartilage-nya, tulang rawannya, dan memperbaiki inflamasinya, mengurangi inflamasi. Cara mendapatkannya, selnya diambil, ini bisa diambil dari mana saja, dari manusia sendiri bisa, atau dari orang lain biasanya. Jadi penelitian tentang stem cell ini di Indonesia yang di-approve oleh Badan POM itu cuma 4. Jadi mungkin tahu ya, Kalbe, Kimia Farma, Rumah Sakit Cipto, dengan Prodia. Nah itu mereka ngambil dari macam-macam, umumnya ngambil dari plasentanya bayi. Bayi baru lahir itu ada ari-ari itu ya. Diambil itu stem cellnya paling bagus, terus dibiakkan, terus dikembangkan. Cara mengambilnya seperti ini yang disuntikkan. Kira-kira seperti itu. Kalau grade 4 ya tidak bisa dioperasi. Saya bahas sedikit tentang operasi ya. Jadi mungkin kalau orang bilang, saya tidak mau lutut saya diganti. Sebetulnya bukan diganti. Jadi sebetulnya istilahnya memang istilah kedokterannya knee replacement. Tapi bukan diganti lututnya. Gampangannya kira-kira seperti tulang rawan yang rusak, itu dibersihkan, dipasang tulang rawan yang baru, kasarnya ini besi ya, kasih titanium. Yang bawah juga dibersihkan, dikasih titanium, terus dikasih plastik. Itu aja, kira-kira seperti itu. Jadi prinsipnya orang operasi ganti lutut itu sebetulnya cuma membersihkan tulang rawan yang rusak dengan sedikit tulang rawan tulangnya dibungkus dengan implan dari logam khusus dan disemen, dilem ya dengan semacam plastik. Tujuannya apa dioperasi itu? Itu sebetulnya untuk mengurangi nyeri dan memperbaiki gerakan sendi lutut, memperbaiki gerakan kaki yang O atau X. Setelah operasi boleh apa aja? Boleh jalan cepat, tetap tidak boleh lari ya. Boleh naik turun tangga, bisa renang, bisa tanam tai chi, bisa sepeda, bisa golf. Cuma tetap hindari jongkok, lari atau lompat. Kira-kira seperti itu. Operasinya sekitar 2 jam. Dengan ilmu, nanti kesakitan sekali. Sekarang teknologi sudah maju, jadi tidak sampai kesakitan. Teknologi anestesi sudah maju, aman untuk orang tua meskipun punya kencing manis. Selama HbA1c di bawah 8 ya. Jadi kalau biasanya kita operasi kita punya patokan kalau BMI di atas 35, BMI itu gemuk banget ya. Jadi kalau gemuk banget dikurangi berat badannya dulu. Atau kalau gulanya masih tinggi tidak terkontrol di atas 8, HbA1c-nya dikurangi dulu. Tekanan darah kita kurangi, penyakit-penyakit yang terkontrol kita tetap bisa operasi. Ya memang operasi itu nanti risikonya saya tidak bisa jalan. Sebetulnya risiko yang pertama yang tersering itu sebetulnya kencing infeksi. Itu biasa, makanya karena itu sekarang kita punya patokan sudah dikerjakan di beberapa negara. Sebelum operasi periksa gigi dulu karena sebetulnya infeksi kan utamanya 1% infeksi ya 1-2%. Itu infeksi. Itu infeksinya bukan waktu operasi dari gigi atau dari infeksi saluran kencing. Jadi biasanya kita kalau mau operasi kita periksakan giginya dulu sama periksakan kencing. Pasti enggak ada infeksi saluran kencing ya. Komplikasi yang lain ya ini yang sering, kaku. Habis operasi saya sering dapat meskipun di Singapura, di Malaysia habis operasi 3 bulan, 6 bulan enggak bisa nekuk. Itu bukan salah operasinya sebetulnya karena pasiennya takut nekuk. Kira-kira gitu ya. Karena itu kita sekarang punya patokan baru boleh pulang kalau nekuk 90 derajat. Jadi sebelum itu dipaksa latih nekuk dulu. Jangan sampai pulang terus enggak dilatih ya, kira-kira seperti itu.
Jadi kadang-kadang orang pulang dari luar negeri tetap kok hasilnya jelek. Kok teman saya bagus ya, karena keberanian nekuknya ini. Jadi yang penting harus berani nekuk. Nah, kadang-kadang punya pikir, saya masih bisa jalan. Gini, patokan operasi itu apa? Sebetulnya bukan patokan foto atau patokan dokternya, tapi sebetulnya patokan pasien sendiri. Dokter itu lebih banyak operasi pasien perempuan. Bukan karena perempuan lebih gampang sakit seperti ini, tapi karena perempuan lebih nggak tahan sakit. Kira-kira seperti itu ya. Jadi perempuan tuh umumnya saya kalau operasi grade 3 itu sudah kesakitan, saya minta operasi. Tapi laki itu grade 4 masih maintenance itu ada. Jadi lebih tahan sakit. Karena itu kalau laki lebih berat ya, lebih grade 4 baru minta operasi, kalau perempuan grade 3 karena itu lebih banyak. Kira-kira seperti itu. Dan patokan operasi secara umum seperti ini. Ada yang pertama, sakitnya sekali atau lebih dalam seminggu. Jadi hampir setiap hari sakit. Kedua, sakit ini mengganggu aktivitas sehari-hari, aktivitas daily living ADL. Jadi saya tidak bisa ke gereja, saya tidak bisa jalan-jalan ke pasar, saya nggak bisa. Jadi aktivitas sehari-hari. Kalau saya tidak bisa lari maraton gitu ya mungkin nggak lari maraton nggak apa-apa ya. Jadi aktivitas sehari-hari. Ketiga, kadang-kadang obat nyeri tidak manjur. Keempat, yaitu respin namanya. Tidur pun sakit, duduk pun sakit. Jadi tidak nyaman ya, jadi nggak ngapa-ngapain pun sakit gitu ya. Jadi itu ada salah satu dari 4 itu memang kita pertimbangkan untuk operasi karena saya sangat mengganggu. Nah, kadang-kadang orang itu kadang-kadang kalau sakit otomatis kurangi gerak ya. Kurangi gerak sama orang kalau sakit, lutut itu sakit, dia akan cenderung untuk, nah kalau ini sakit ya, gini, aduh kok sakit ya, dia akan nekuk gini ya. Nah, lama-lama jalannya nekuk terus. Jadi kita bilang itu flexion contracture. Lama-lama tidak bisa lurus karena ototnya memendek, otot belakangnya, otot hamstringnya memendek. Karena dia kelamaan. Itu kadang-kadang kalau ke dokter di Singapura, di Malaysia, wah ini telat-telat. Karena apa? Karena ini sudah kontraktur. Jadi kita operasinya memang lebih susah, secara teknik lebih susah karena kita motongnya lebih banyak, sudah stretchingnya lebih banyak. Jadi kalau sudah gini meskipun pasiennya bilang, enggak, saya enggak sakit, kadang-kadang toh saya sakit, tapi jalannya gini. Ya sakitnya sudah lama itu. Ya sudah menderita cukup lama, iya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kadang-kadang di sini itu kan di Indonesia itu tidak terlalu perlu mandiri, kasarnya gitu ya. Kadang-kadang pasien yang enggak jalan pun masih bisa hidup lah kasarnya, semua dibantu ya. Lama-lama jalannya cuma di rumah, muter sini kamar mandi, kamar makan tidur lagi. Ya terganggu, jalan jauh sedikit sakit. Tapi kalau orang di luar kan lebih mandiri ya, kira-kira seperti itu. Jadi kadang-kadang di sini, enggak mama saya enggak terlalu sakit. Cuman jalannya sudah gini, jalan dari sini sampai sana aja sudah enggak kuat, itu sebetulnya sudah adaptasi ya. Jadi yang penting ototnya masih kuat. Jadi gini, saya pernah operasi pasien yang sudah lama enggak jadi. Prinsipnya gini, kalau kita enggak pakai jalan lutut ini, selama 1 minggu aja, otot kita atrofi 10%, mengkerut 10%, kira-kira seperti itu ya. Ya, kadang-kadang itu pasien itu atau orang itu kalau enggak kesakitan, jalannya dikurangi. Kalau pakai tongkat boleh, tongkat 1 atau walker, tapi dibelikan kursi roda sama anaknya. Ada mesinnya lah, ada apanya. Maksudnya baik. Seminggu pertama pakai kursi roda, senang ya, senang. Lama-lama ototnya mengkerut, disuruh jalan nggak bisa sudah. Lah itu yang susah. Kadang-kadang habis operasi pun nggak bisa. Ototnya harus dikuatkan dulu ya, kira-kira seperti itu. Pemeriksaannya apa? Ya foto, periksa darah, segala macam. Ada kelainan yang tidak normal dioptimalkan. Kalau ada pengencer darah harus stop. Kurang lebih 5 hari sebelum operasi. Dan kadang-kadang kalau sudah ke dokter lain, disuntik steroid lah, pas suntik uli atau disedot aja, itu nunggu paling enggak 3 bulan ya. Karena menghindari infeksi itu. Nah selama operasi pasiennya dibius, di punggung, pasang alat. Terus setelah itu pulang dikontrol selama 2 minggu kontrol, saya itu dilatih untuk nekuk. Sendi ini bisa tahan 15-20 tahun, sekali lagi tergantung pemakaian. Jadi memang sampai sekarang kalau ganti pinggul sudah ada teknologi pakai keramik. Kalau keramik mungkin tahu ya, kalau keramik itu tidak ada ausnya. Tapi kalau lutut sampai sekarang belum ada teknologi keramik, jadi pakainya plastik. Kita bilangnya polietilen.
Jadi nggak dipakai terus lama-lama ya habis ya. Memang ada teknologi yang terbaru sekarang, crosslink polyethylene. Jadi plastiknya itu dianyam, warnanya lebih kuning, itu bisa tahan sampai 25 tahun. Tapi tetap ada umurnya. Jadi karena itu yang gemuk, dulu waktu saya sekolah, ya senior saya bilang jangan operasi kalau pasien gemuk nanti rusak lagi. Susah ya, orang gemuk terus jalan sakit terus mau kurus gimana caranya. Jadi kita janjian sama pasien biasanya. Bu, Pak, saya operasi ya, tapi janji ya habis operasi kurus ya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau nggak kurus cepat rusak nanti. Plastiknya cepat rusak. Kira-kira seperti itu ya. Nah ini contohnya, ini grade 4, ini kaki yang X. Nah kira-kira seperti itu. Ini kan meskipun dia bilang nggak sakit, kalau sudah nekuk seperti ini, nggak bisa lurus ini. Ini sudah fascia kontraktur, ini sudah berat, grade 4 emang. Ini kakinya X banget ya. Contohnya, ini di kamar operasi. Nah ini operasinya, ini alatnya sungguhan seperti ini, kira-kira alat yang dipasangkan. Nah ini habis operasi lurus ya. Nah ini yang sebelum operasi, ini setelah operasi yang kanan, yang miring, ini sekarang sudah lurus, ini segera setelah operasi. Lah langsung, jadi gini kan orang punya pikiran, nanti habis operasi saya enggak jalan. Semakin cepat pasien itu fisioterapi latihan, semakin bagus hasilnya. Saya punya pasien, itu anaknya di luar negeri semua, mungkin anaknya sudah ngerti, baca buku-buku macam-macam. Hari ini operasi, besok pagi orang fisioterapi datang, tidak ada orangnya. Sudah jalan-jalan, waktu itu di RKZ, sudah di taman, jalan-jalan sendiri pakai tongkatnya dia gitu. Itu seminggu sudah lupa tongkatnya. Jadi semakin cepat latihan semakin bagus. Tapi kalau orangnya takut. Ini saya punya cerita lagi ya, pasien umur 93, sekarang sudah umur 96. Tidak mau operasi, disuruh operasi tidak mau, lama-lama 93 dia mau operasi. Setelah operasi, di tempat di kamar itu, waktu itu di Siloam saya ingat, pasiennya mutung itu bahasa mati gitu, saya enggak mau, saya apa istilahnya ya, saya mati aja gitu ya kasarannya, saya buat apa hidup, saya sakit sekali apa saya enggak mau operasi, sampai saya itu ngerasa lu kok begitu ya, kan saya kenal baik sama anaknya, dipaksa-paksa akhirnya mau, akhirnya jalan, setelah seminggu, 2 minggu, sebulan kontrol, dia ngundangin teman-temannya yang masih ada ya, operasi jangan saya ini menderita 20 tahun, tahu gitu saya operasi dari dulu. Coba gitu kan saya dari 20 tahun lalu sudah jalan enak gitu ya kasarannya gitu ya. Terus saya tanya, tante kenapa sih dulu kok minta mati segala itu? Jadi ternyata dia operasinya itu dipaksa sama anaknya. Anaknya itu ngancam gitu ya kasarannya. Mama kalau enggak mau operasi saya enggak datang ke mama lagi guys. Biar no mama wis, biar no gitu. Jadi dia itu operasi karena takut, ditinggal dikunjungi anaknya. Jadi kepaksa. Lah waktu operasi, habis operasi, nah ini waktunya dendam sama anaknya ya. Jadi balas dendam sama anaknya. Jadi gini, saya enggak bilang operasi ini sama sekali enggak sakit. Wong cabut gigi aja sakit ya. Tapi sakitnya bukan sakit nemen, ya sakitnya terkontrol, ya sakitnya ya ada sakitnya. Jadi mesti punya mental, habis operasi saya mesti latihan. Alat ini dilemkan itu pakai bone semen, istilahnya bone semen. Bone semen itu kering 6 jam. Waktu saya belajar di Kucing, hari ini operasi, besok pagi itu harus latihan jalan. Harus jalan sudah. Saya belajar di Bangalore di India itu, jam 10 operasi, jam 4 sore jadi paksa jalan. Kalau kesakitan dikasih kayu, jadi dia punya kayak kayu. Suruh geget gini, terus jalan. Sampai seperti itu, suruh naik tangga, suruh turun tangga. Loh sorenya loh, kira-kira seperti itu. Tapi hasilnya jauh lebih bagus sebetulnya. Karena kalau sudah lama dia mengkeret toh, atrofi ya. Jadi kalau seminggu 2 minggu pertama itu menentukan keberhasilan operasi sebetulnya. Jadi langsung latihan. Nah ini gini, teknologi dalam ganti berkembang. Saya waktu 2012 ya, 2007 lah, 2007, 2008 saya baru lulus, saya sempat ke NUH, itu ada teknologi namanya navigation. Navigation itu gini, jadi waktu kita operasi, sebetulnya itu kita menentukan berapa banyak yang kita potong, berapa banyak sudutnya ya. Itu ada mesin namanya navigasi. Jadi datanya dimasukkan, jadi komputer ini kayak ada
stilus gitu dimasukkan ke tulang sengguan, dipotong. Oh kira-kira kita motongnya segini. Teknologi ini waktu itu dianggap bagus, tapi sekarang tidak ada yang lagi yang pakai. Di Jakarta beberapa rumah sakit ini mesin jadi besi tua lah kasarnya, nggak dipakai. Karena ternyata penelitian menunjukkan percuma pakai navigasi, malah lebih lama. Nah, saya waktu belajar di Kucing 2012, ini sama Dr. Lee, yang ini ya, yang kiri, foto kiri 2012. Bulan lalu saya ketemu lagi di Bangkok, ini 2000, bulan 8 ya, ini Dr. Lee ini. Teknologinya banyak berubah. Nah, teknologi yang pertama, ini gini, ini masalah teknik ya. Ini kalau kita lihat foto kanan, itu kan di paha atasnya ada cekungannya ya. Itu di lutut itu sebetulnya ada tali-talinya. Tali luar namanya LCL, tali dalam namanya MCL, tali depan ACL, tali depan PCL. Nah, zaman waktu 12 tahun yang lalu, semua itu semua dipotong. Maksudnya ACL dan PCL ya. Ini MCL, sisi luar ini tetap dipertahankan, ini dipotong supaya masuk. Jadi kita bikinkan PCL baru. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi alatnya itu ada, nah kira-kira gini. Jadi ada cantongannya gini ya, ada cantongannya seperti ini. Lah kira-kira seperti itu. Semua pakai alat seperti itu. Sekarang ternyata banyak yang nggak dipakai lagi, ganti. Lah ini. Jadi tidak ada cantongannya, pakai PCL aslinya. Ternyata hasilnya lebih bagus. Ini yang baru. Nah, kira-kira lebih bagus ya ini PCL ini gini. Jadi PCL-nya pakai yang asli ini. Kira-kira seperti itu. Sekarang ada teknologi yang baru pakai robot. Mungkin pernah dengar ya. Di baru ada pakai AI ya. Jadi AI-nya yang ngatur. Jadi mesin ini ada sampai sekarang di dunia itu ada 4 mesin. Jadi pabrik ganti lutut itu semua negara produksi, sampai Cina pun, sampai India pun produksi, tapi yang paling bagus tetap buatan Amerika. Buatan Amerika itu ada 4 merek gitu ya. Jadi Smith & Nephew, ini Rosa ini Zimmer, Mako ini Schrecker, terus ini Johnson & Johnson. Dan 4 itu sudah produksi semua. Jadi alat ini memang canggih. Canggihnya dalam artian gini, dia punya AI yang bisa ngatur kita perlu motong berapa. Jadi kalau kita motongnya keliru, mesinnya mati langsung. Jadi otomatis pasti pas ya. Pasti pas. Harga alatnya aja 17 miliar, jadi tidak semua rumah sakit punya. Di Surabaya belum ada yang punya. Di Jakarta beberapa rumah sakit punya, kira-kira seperti itu ya. Tapi teknologinya sejauh ini masih belum tahu, maksudnya hasilnya bakal lebih bagus beneran apa enggak, kira-kira seperti itu. Terus teknologi yang baru lagi namanya medial conformity. Ini masih belum ada teknologinya, tapi ini sebentar lagi mau keluar. Jadi lutut itu ternyata kita kalau lutut nekuk sama lurus itu enggak cuman kayak engsel. Jadi kalau lurus dia buka, tapi kalau nekuk dia nutup. Jadi ternyata ada muternya, ada pivotnya kita bilangnya. Jadi medialnya dia gerak. Jadi ada teknologi. Jadi memang teknologi sekarang berkembang terus. Terus ada yang terakhir potongannya. Dulu kita buatnya potongan namanya mechanical axis, jadi motongnya tegak lurus, sekarang kinematik sesuai pasien. Kira-kira seperti itu. Itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Kalau mau lebih banyak, saya akan bicara lebih banyak tentang sekretum dan stem cell untuk osteoartritis itu minggu depan tanggal 2 di National Hospital. Gini, jadi sekretum atau stem cell itu teknologi yang baru yang bisa regenerasi. Sebetulnya masih PBL itu masih pelayanan berbasis penelitian. Jadi kalau disuntik itu pasiennya dimintai tanda tangan gitu ya. Belum tentu berhasil lah kasarnya gitu, masih penelitian. Tapi tanggal 15 September yang lalu itu Menteri Kesehatan Indonesia itu sudah mengeluarkan untuk ortopedis sudah di-approve. Jadi untuk ortopedis sudah terbukti bisa dipakai. Kira-kira seperti baru ortopedi yang bedah plastik yang mungkin pernah dengar ya, sekretum suntik bedah plastik untuk payudara untuk apa itu belum ada penelitiannya. Belum ada approve-nya. Kira-kira seperti itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Stefanus. Mohon aplausnya.
Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Cek. Nama juga apa? Enggak usah ya, nama. Silakan, Saya duduk Bu. aja atau berdiri? Silakan. Boleh duduk. Boleh duduk, boleh berdiri. Iya. Kemarin biasanya enggak lutut saya ini enggak sakit. Tapi kemarin saya lagi masak, saya mirip begini langsung sakit ini lutut saya. Linu sampai sekarang. Itu baru kemarin terjadi. Sampai sekarang masih sakit lutut saya ini. Itu bagaimana ya? Sampai otot-ototnya juga itu nyeri. Saya minum Antalgin untuk mengurangi sakit. Bagaimana dokter? Ya pertanyaannya itu kenapa kok tiba-tiba sakit? Saya tidak kepeleset, tidak apa lagi masak. Saya hanya muter saja begini, langsung sakit, terus linu. Sampai sekarang ini. Kemarin lebih parah lagi, karena kalau saya pakai baju celana itu saya mesti sandar lagi, baru bisa masuk ini celana. Kalau dulu enggak bisa berdiri, kalau ini satu enggak bisa. Harus berpegang dulu. Itu bagaimana itu? Ya. Apa Oke. kekurangan apa? Ya. Usia saya 77 tahun. Ya, terima kasih Ya Bu. mungkin, Oke. ya terima kasih. Ibu ini mantan bidan. Oh, bidan. Iya. Silakan. Jadi kalau umur 77 itu kira-kira kalau difoto kira-kira masuk grade 1, grade 2 paling sedikit. Bisa grade 3, bisa grade 4. Jadi jangan harapkan kalau meskipun ibu tidak jatuh, tidak ada cedera apa-apa, lututnya masih seperti umur 30 enggak mungkin. Jadi tulang rawanya sudah mulai aus. Nah, ausnya ringan, sedang atau berat, taunya dari foto sebetulnya. Nah, kalau ausnya itu tidak mesti rata. Jadi tulang rawan itu kayak ban mobil lah ya. Itu enggak harus rata, ada jeglongnya. Lah, jeglongnya itu kalau pas muter, lah itu bisa kayak gini ya. Boleh ngambil atas ya. Nah, ini gini. Lutut ini itu ada selain tulang rawan sebetulnya ada meniskusnya. Dan meniskus itu bantalan. Kenapa kok Tuhan bikin bantalan? Karena ini bentuknya curve, ini bentuknya curve ya. Ini bentuknya curve, ini bentuknya flat. Otomatis supaya kontak areanya lebih banyak antara curve dan flat dibikin bantalan. Nah, bantalnya bentuknya kayak C. Nah, kira-kira kayak C ya. Ini bantalnya tidak statis, dia dinamis. Flat. Nah, kalau yang mendadak muter sakit itu mostly karena namanya flapping. Jadi ini bantalnya ya, terus dia sobek. Nah, sobek. Pas gini tidak apa-apa, pas muter lah kelipat gini. Sakit. Obatnya apa? Duduk, tidur, istirahat, dicari tempatnya. Biasanya balik dewek ya. Kayak kita ada kerikil di sepatu. Ya, kita ada kerikil di sepatu. Oh, enggak, nyantol lagi. Padahal kerikilnya masih ada di pinggir ya. Yang pas tengah sakit. Kira-kira seperti itu. Kasih anti sakit bisa, tapi bukan yang golongan Antalgin, sebetulnya golongan yang NSAID. Jadi yang ada anti-inflamasi kayak apa ya, Celebrex, kayak Asam Akosia. flavonoid kurang. Yang ada anti-inflamasinya kayak Voltaren misalnya gitu ya, seperti itu. Terus Cataflam ya kira-kira seperti itu. Terus istirahat terus kompres dingin. Nah, kira-kira gitu diistirahatkan. Kalau tidak membaik ya terpaksa ke dokter, kita periksakan. Biasanya umumnya membaik sendiri. Ya, tapi tidak bisa full kan, namanya juga osteoartritis kan ya, jadi tetap punya keterbatasan. Kira-kira gitu Bu. Iya. Cukup Bu. Cukup. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, tolong disebutkan namanya ya. Mari silakan, tolong disebutkan namanya. Terima kasih dokter, saya mau nanyakan, saya kan mau dioperasi lutut saya karena grade 4. Namanya Pak Weming. Saya namanya Chan Wimen. Apa? Chan Wimen. Kandungan. Weming namanya Oh, iya, Weming. iya. Weming. Sakitnya Saya kan mau dioperasi,
saya masuk grade 4, ternyata setelah diperiksa darah lengkap sama periksa paru-paru tinggal jantung aja. Setelah itu di pending dulu, disuntik, apakah dengan penyuntikan itu bisa pulih? Oh, mau operasi, Disuntik lutut. tinggal jantungnya belum diperiksa. Ya, tinggal jantungnya Masalahnya belum di jantung atau di paru, Pak? Enggak, saya kan mau dioperasi karena lutut saya setelah difoto rongsen itu masuk grade 4. Terus setelah saya diperiksa darah lengkap sama paru-paru, tinggal jantung cuma dipending. Enggak tahu karena apa, saya sendiri enggak tahu. Setelah itu sama dokternya disuntik di lutut, apakah dengan penyuntikan itu bisa pulih kembali? Suntiknya apa tahu tuh Bapak? Nama obatnya atau apa yang disuntikkan gitu? Obat yang disuntikkan apa namanya? Suntik katanya untuk pelumas itu. Oh, pelumas, ya. Sudah, tak jelaskan nanti. Ya, terima kasih dokter. Setelah disuntik gimana? Masih sakit enggak? Masih sakit katanya, Masih sakit? kanan kiri. Kiri dulu, mau dioperasi kiri setelah 4 bulan baru kanan. Karena posisi kirinya lebih parah. Oke, ya. Sudah disuntik cuma tetap sakit. Ya, karena umur juga. Sudah disuntik tetap sakit. Jadi gini, pertama keputusan operasi itu bukan keputusan dokter, keputusan pasien. Meskipun fotonya perlu operasi, tapi pasiennya tidak mau juga, ya tidak dioperasi ya. Kedua, ada sing lututnya fotonya bagus tapi diapakan tidak bisa, memang operasi. Keputusan pasien. Kedua, setelah pasien mau, baru kita siapkan layak enggak pasien ini dioperasi. Gampangannya seperti ini, kita akan semua periksa. Ya, kalau pengen darah ya harus stop. Yang sering bermasalah itu sebetulnya gula sama jantung. Dalam artian gini, kalau gulanya HbA1c-nya 13, biasanya dokternya enggak mau operasi, itu kayak gambling gitu ya. Risiko infeksinya 5 kali lebih berat kalau HbA itu ya di batas 3,5, 8,5. Jadi kita turunkan dulu kalau kencing manis. Kalau jantung, sebetulnya jantung itu gini Bu Pak. Jantung itu kalau kita mau periksa, kita konsulkan dokter jantung, nanti diperiksa, gampangannya diperiksa eko. Eko itu periksa fungsi jantung, bukan treadmill ya Pak ya. Bukan treadmill itu untuk koroner ya. Untuk eko, untuk tahu kemampuan memompa jantung, kira-kira seperti itu. Kita bilangnya ejection fraction. Sekali dia mompa, jantung itu kapasitasnya kira-kira 70 cc. Nah itu berapa persen? Kalau di bawah 50% itu masuk operasi. Jadi operasi itu ada 4 risiko kasarnya gitu ya. ASA, physical state namanya. ASA 1, 2, 3, 4. Operasi ringan, operasi risiko sedang, risiko besar mengancam nyawa. Kira-kira gitu ya. Kalau masuk fungsi jantungnya di atas 50% biasanya masuk grade ASA 2. Operasi sedang lah. Tapi kalau di bawah 50% operasi besar, risiko besar. Tapi kalau misalnya Bapak, kan kita enggak tahu kondisinya Bapak ya. Ada aritmianya terus jantungnya tinggal 13% misalnya. Kira-kira gitu memang masuk risiko besar sebetulnya. Lah kalau risiko besar, saya sebagai dokter yang operasi, mau ASA 1, ASA 4 operasinya sama. Tapi outcome-nya bisa beda. Biasanya dokter biusnya yang keberatan. Biasanya saya enggak tahu persis kasusnya Bapak, biasanya dokter biusnya dioptimalkan dulu, diperbaiki dulu jantungnya kalau bisa diperbaiki. Misalnya ada aritmi, pasang pacemaker dulu atau gimana gitu ya misalnya ya. Atau ada, ya kita enggak tahu anunya apa. Nah sementara nunggu dioptimalkan, kan operasi ini bukan operasi yang emergensi. Kasarnya bukan operasi yang mengancam nyawa gitu ya, kasarnya gitu ya. Jauh dari nyawa, jangan sampai kita operasi malah mengancam nyawa, kira-kira gitu ya. Jadi kita optimalkan dulu. Sementara dioptimalkan, memang bisa pilihan disuntik. Lah suntiknya macam-macam. Mau pulih asal jangan steroid, pasti dokternya enggak nyuntik steroid. Jadi mau PRP, mau sekretum, mau hyaluronik, mau macam-macam itu bisa. Cuman suntik itu ada kelemahan, dalam artian gini, kalau suntik itu kan jarumnya masuk ke dalam lutut. Ada risiko kuman ikut masuk. Karena itu kalau habis suntik minimal kalau mau operasi tundanya 3 bulan. Itu yang protokol yang ada sekarang. Jadi bukan suntik sekarang nanti minggu depan sudah bagus jantungnya operasi, itu enggak.
Jadi kalau harus suntik memang, jadi gini, suntik oli orang bilang pelumas itu hyaluronic acid, mau yang encer yang 3 kali, mau yang kental yang sekali, atau yang dual phase kita bilangnya, yang kental, ada enteng. 6 bulan itu pasti habis, meskipun di brosurnya ditulis 2 tahun Pak, itu 6 bulan habis. Saya kira itu pun vitamin untuk regenerasi tulang rawan, itu penelitian 4 bulan enak, setelah 6 bulan ya habis lagi, rusak lagi, kalau namanya barang dipakai ya. Jadi itu semua sebetulnya sementara. Ya menunda sambil dioptimalkan keadaan Bapak. Biasanya dokternya akan ngomong, Pak ini ditunda berapa bulan, 3 bulan atau 6 bulan atau gimana, atau dokter jantungnya yang memutuskan, Pak ini sebaiknya ditunda berapa, kita optimalkan dulu, kita perbaiki jantungnya, kita kuatkan jantungnya dulu. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, Ya. gimana? Bisa terima? Dokter Silvanus silakan duduk aja, ini banyak masih pertanyaan. Ada lagi yang ingin tanya? Sebutkan namanya dulu ya. Halo, nama saya Hani. Hani. Saya mau tanya Silakan. masalah begini ya, misalnya orang itu lututnya grade 2, terus masih bisa katakan diberi suplemen dan masih olahraga. Atau misalnya orangnya itu disuntik, mana yang lebih baik menurut dokter? Grade 2 dalam arti kata dia jalannya enggak apa-apa, masih bisa jalan, sebaiknya disuntik atau latihan olahraga sepeda statis atau berenang dan minum suplemen. Oh ini pertanyaan bagus. Mana ini. yang lebih baik menurut dokter? Ya, jadi gini, dokter itu akan berusaha yang non invasif dulu, maksudnya tidak memasukkan sesuatu dalam tubuh, kasarnya seperti itu ya. Ataupun kalau memasukkannya lebih baik lewat minum daripada lewat suntikan, kira-kira seperti itu. Jadi biasanya tidak mungkin ibu misalnya datang ke dokter langsung saya suntik bu ya, itu biasanya jarang. Biasanya coba apa dulu, ototnya dikuatkan dulu. Hyaluronic acid oli pelumas itu ada tabletnya bu. Mungkin tahu klinik kecantikan juga suka nyuntik hyaluronic acid ya. Jadi tablet yang hyaluronic acid itu sampai klinik kecantikan juga banyak ngeresepkan. Kita juga banyak ngeresepkan. Kalau dikasih itu membaik sama rosehip namanya. Kita bilang rosehip itu dari semacam bunga itu suplemen. Patennya Rosagen atau ada banyak sekarang, saya mulai banyak. Itu dicoba itu dulu bu. Kalau berat badannya lebih ya dikurangi dulu. Kurangi naik tangga turun tangga. Mungkin saya perlu jelaskan tentang tangga sedikit ya. Ini gini. Kalau kita jalan itu persendiannya antara femur dan tibia, paha atas dan paha bawah. Tapi kalau naik tangga turun tangga kan dia nekuknya 90 derajat ya. Kalau naik tangga sampai 70 derajat, kalau turun tangga lebih berat lagi sampai 90 derajat, sampai 120 derajat. Nah, waktu nekuk ini persendiannya bukan hanya paha atas dan paha bawah saja, tapi paha atas dengan tempurung juga. Nah, paha atas dengan tempurung itu seperti ini, Bu. Ini kira-kira kayak V gini ya, tulang rawanya seperti ini. Nah, lutut patelanya juga seperti V gini. Nah, ini kayak ngerempelas ya, lihat ya Bu ya. Kayak di dalam rel ngerempelas ini. Misalnya ibu berat badannya 50 misalnya gitu ya, 50. Kalau ini naik tangga, dia nekennya 3 kali lipat berat badan, 150 kilo dia neken. Turun tangga lebih berat Bu, 5 kali lipat berat badan, 250 kilo dia neken. Makanya naik tangga memang lebih capek, tapi turun tangga lebih sakit lututnya. Turun gunung, naik gunung, turun gunung lebih sakit. Naik jongkok ke berdiri, jadi nekuk sekali 145 derajat langsung berdiri, itu 7 kali lipat berat badan 350 kilo. Lah itu dikurangi Bu, itu kayak dirempelas kan, kayak dirempelas gini ya, kayak dipasrah gini, ya cepat habis. Itu pun dikurangi dulu Bu, jadi olahraga dulu, olahraga yang low impact ya, berenang, sepeda, jalan cepat itu, terus quadriceps strengthening, dikasih golongannya Rosagen, kasih apa, terus ini dikurangi naik tangga turun tangganya. Kalau itu tidak berhasil baru ditawari suntik, kira-kira seperti itu Bu. Jadi enggak langsung suntik dulu, tidak berhasil baru terapi, enggak gitu Bu. Suntik itu ya sebelum operasi lah kasarannya gitu ya. Kalau memang belum waktunya operasi dan terapi tanpa operasinya tidak berhasil, kira-kira gitu Bu. Gini, anti nyeri itu kalau jadi perhimpunan ortopedi di Amerika, itu approve-nya sekarang yang lebih in itu sebetulnya salep Bu, kayak Caltrofen,
Voltaren, ya salep Voltaren, salep Caltroven, itu lebih efektif, efisien daripada minum anti nyeri. Memang untuk grad yang ringan ya. Jadi kalau di sini Voltaren salep itu adanya yang dosis biasa yang 12 miligram per mililiter. Tapi kalau di Amerika, di Australia, di Singapura sudah ada yang double strength ya, yang 30 miligram yang lebih kuat. Itu tetap topikal, jadi painkiller anti nyeri yang topikal, yang salep itu lebih aman lah, dan cukup efektif daripada minum obat terus-terusan gitu ya. Gitu Bu. Ya. Terima kasih dokter. Jelas sudah Ibu ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Selamat malam Dok, nama saya Johan. Dok, permisi saya mau tanya. Sekarang kan viralnya chiropraktor yang diperagakan Jin Season yang pernah ikut di MasterChef season 11. Dan saya juga melihat di IG dokter Amerika menerapkan juga di hewan. Kaki hewan itu ceritanya tuh di IG tuh kakinya pincang. Kayak nyeri gitu loh Dok. Nyeri. Terus di chiropraktor tuh langsung bisa jalan kembali itu hewannya. Kalau untuk lansia chiropraktor kalau diterapkan bisa enggak Dok? Sekian terima kasih. Ya. Jadi gini, chiropraktor itu sebetulnya pendidikannya di Australia. Jadi kalau chiropraktor itu ngomongnya dokter itu belajarnya berapa sih? 6 tahun. Chiropraktor itu belajarnya 7 tahun Pak. Nah ilmunya apa berbeda sekali. Sebetulnya chiropraktor yang ada di Indonesia itu kebanyakan lulusan Australia yang tidak dapat izin praktek lah kasarnya sebenarnya itu dia. Jadi dia bekerja di sini. Idenya bagus, tapi bukan untuk tulang rawan, untuk otot Pak. Jadi gini, chiropraktor itu mungkin di sini saya punya banyak pasien yang paketan skoliosis misalnya gitu ya. Kalau skoliosis paketnya 40 juta, mahal itu Pak. Paket berapa gitu, setelah itu difoto lagi, sudutnya sama Pak, cuma sakitnya berkurang. Jadi kira-kira gini ya, kayak fisioterapi, kan saya juga anjurkan fisioterapi, tusuk jarum misalnya gitu ya, kira-kira gitu. Itu semua sebetulnya itu memperbaiki fungsi ototnya, jadi otot yang kaku bisa baik. Kalau patah, kalau anjingnya yang pincang itu karena terkilir, dipijat ya enak toh, di chiropraktor ya enak. Tapi kalau patah ya harus dipasang plat ya, enggak bisa dipijat terus jadi enak, enggak bisa. Jadi per kasus sebetulnya. Jadi utamanya mereka itu memperbaiki fungsi. Jadi yang orang bungkuk atau orang miring jadi seolah-olah lurus, tapi tulangnya sendiri enggak berubah. Jadi dia kayak orang pijat yang belajar kasarnya gitu ya, belajar ilmu pijat, ilmu ototnya. Kurang lebih seperti itu. Cuma mereka belajar 7 tahun Pak. Jadi memangnya sebetulnya enggak salah-salah banget. Cuman mengharapkan kalau memperbaiki bentuk itu agak susah. Kalau fungsi bisa. Kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya kalau dokter biasanya kalau saya pribadi boleh coba sendiri. Kalau enggak berhasil ya jangan salahkan dokternya. Kalau berhasil ya berarti cocok ya. Kalau tapi orang dukun pijet lah. Ya kalau dukun pijet boleh enggak? Ya coba sendirilah. Asal bukan patah ya. Patah, tumor, infeksi enggak bisa lah. Janganlah itu ya. Tapi kalau memar-memar jarum-jarum dipijit-pijit enak ya enggak apa-apa gitu ya, kira-kira gitu. Aman lansia ada Dok? Lah ya itu yang kadang-kadang susah. Saya punya banyak pasien yang habis dipijit malah patah itu banyak Pak. Jadi kadang-kadang gini ya, orang keropos ini topiknya lain ya, osteoporosis. Itu kalau osteoporosis berat, itu mulet pun bisa patah Pak. Enggak usah dipijit, mulet pun bisa patah, batuk pun bisa patah itu bisa kan. Jadi kalau osteoporosisnya berat, kadang-kadang mama saya itu kok bangun tidur, batuk-batuk saya itu punggungnya sakit, difoto patah itu ada Pak. Tidak usah dipijit itu ya, dipijit batuk toh bisa patah, mulet pun bisa patah. Jadi kadang-kadang memang bahaya, ada bahayanya. Kalau orang tua saya sendiri tidak anjurkan. Cuman ada yang bilang, saya kok enakan, ya coba sendiri tidak apa-apa ya. Berarti chiropraktor itu seperti sangkal putung? Beda, kalau sangkal putung itu kan untuk memperbaiki tulang. Jadi gini, kita ngomongkan masalah tulang ya. Jadi melebar ya, jadi gini. Ya, beda fungsi Mas. Ya Oh, gini. iya. Ini anggapan tulang ya. Mau tangan, mau kaki, mau kepala. Kalau tulang itu patah. Tak, ini sebetulnya warnanya Pak. Warnanya, misalnya gitu ya. Kasarannya gampangnya gitu. Selama dia nempel, dia nyambung. Kira-kira seperti itu ya. Kalau tidak nempel, tidak gerak. Jadi misalnya gini ya, ini potongan tulang ya. Kita kasih lem. Kalau tidak nempel ya tidak nyambung ya. Atau nempel tapi goyang terus, ya tidak nyambung. Jadi selama dia nempel ya tidak goyang, dia nyambung. Karena itu kalau retak, dokter kan gip.
putung, singseng itu kasih kayu kasih bambu. Sama-sama ada bedanya. Satunya pakai kayu, pakai bambu, pakai bobo, satunya pakai gip. Kalau posisinya bagus. Kalau posisinya miring, dokter kan dibuka nih, dioperasi ya, buka, ditopeng yang bagus, pasang plat, pasang wheel, pasang skru, pasang wire, pasang gip. Yang penting posisinya bagus. Yang nyambungan bukan platnya, tapi tetap lem itu. Kenapa kok dibuka dibetulkan supaya patahnya bagusnya, baliknya bagus terus. Kalau miring gini, sangkal putung ke singseng, dikasih kayu, kasih bambu, nyambung juga Pak, tapi miring. Jadi sebetulnya yang penting itu bukan nyambungkan, yang penting gimana supaya posisinya balik, supaya fungsinya balik. Ya kan seperti itu. Beda. Yang sangkal putung itu dia punya ramu-ramuan yang memperkuat nyambung, tapi bentuknya yang miring tetap miring, dia nggak bisa betulkan. Gimana cara betulkan ulang buka kan? Ya kira gitu ya. Berarti chiropraktor tuh pijat saraf ya? Ya seperti pijet lah kayak. Iya, ya, dia ya, lebih belajar. arahnya ke arah ototnya, bukan ke arah patahnya, bukan ke arah tulangnya. Ya sekian, terima kasih Ya. dok. Ya, makasih. Mungkin ada lagi? Mungkin Dokter Utoyo mungkin ada pertanyaan? Ya, nama saya Tika, umur 51 tahun. Saya kan dulu sudah grade tahun 2015 itu sudah grade 1. Terus yang mau saya tanyakan itu kalau minum obat Fitbon itu terus menerus itu boleh apa enggak gitu? Sebentar ya, tak lihat dulu ya Fitbon itu isinya apa? Apa? Fitbon ya? Iya. Terus nanti ada dua obat juga yang enggak saya minum, saya enggak. Gimana tulisannya gimana? Oh, glukosamin itu Bu isinya Bu. Oh itu Glukosamin. Jadi gini Bu, saya waktu tahun 2006 saya lulus, itu memang penelitian glukosamin gencar. Jadi tikus, tulang rawannya dirusak, diminumi glukosamin, dicek, dia nyambalik. Bisa balik Bu, bisa balik. Tikus Bu, kelinci bisa. Lah manusia kan enggak mungkin, saya minta minum glukosamin nanti sebentar tak buka tak lihat tulang rawannya kan enggak mungkin. Lah waktu itu, oh manusia berarti bisa, semua gencar, semua minum glukosamin. Ternyata glukosamin itu yang kita masuk itu enggak bisa masuk ke dalam sendi ini, molekulnya terlalu besar. Karena itu 2022 sudah tidak dianjurkan lagi. Ya percuma ternyata selama itu semua ternyata SEM farmasi, jadi sia-sia lah kasarannya sia-sia. Tapi ada kan yang tetap sampai sekarang bilang, saya minum glukosamin enakan kok. Ya enggak apa-apa sih, merugikan juga enggak. Cuman ternyata terbukti secara klinis tidak berguna. Kira-kira seperti itu. Terus ada obat yang ini apa ya, kalcitriol, itu saya enggak berani minum. Sama obat Itu, Oskal. Oskal sama kalsitriol sama Bu. Jadi Oskal, kalsitriol, Kalsium. Rocatrol isinya kolekalsiferol. Jadi itu vitamin D yang aktif. Oh, vitamin D. Vitamin D yang aktif. Cuman mahal ya. Yang pertama mahal dan kedua itu vitamin yang sangat setara dengan misalnya 0,5 gitu ya. Itu setara dengan 10.000 unit vitamin D. Jadi sebetulnya tidak terlalu bagus untuk jangka panjang. Jadi gini, kalau patah kasih itu. Kan kita perlu boost supaya tinggi ya. Jadi gini, mungkin saya perlu jelaskan tentang vitamin D. Vitamin D itu mungkin pernah dengar dari Instagram, dari YouTube, vitamin D-nya harus tinggi, harus tinggi. Itu ada betul, ada enggaknya. Jadi dalam artian memang sebetulnya betul, vitamin D itu bukan cuman supaya tulangnya enggak keropos ya. Sampai osteoartritis ini pun ada penelitiannya kalau vitamin D-nya di atas 70 itu lututnya lebih bagus daripada kalau vitamin D-nya 30. Itu tetap bagus Bu, jadi bukan salah. Cuman kalau saya pribadi kalau ibu enggak habis patah, terus vitamin D-nya enggak rendah banget, pernah periksa kadar vitamin D enggak? Kalau emang di atas di bawah 20 emang rendah sekali, kita perlu yang 10.000 atau paling enggak 5.000. Cukup yang vitamin D aktif 5.000 cukup sehari satu, itu jauh lebih murah dan efektif lah, kira-kira seperti itu. Sebaiknya obat ini gimana? Ya tetap diminumkan. Gini Bu, tetap diminum boleh, tapi kalau mau ideal Ibu cek kadar vitamin D dalam darah. Kira-kira gitu ya. Jadi kadar vitamin D itu normalnya 35 sampai 100. Tapi optimal di 70. Jadi kalau Ibu sudah misalnya kadar vitamin D-nya 20, ya tetap Ibu perlu yang 5.000.
Saya tidak terlalu anjurkan yang oskal kalau nggak patah Bu, soalnya mahal kan, mahal dan tinggi 10.000 unit. Ya kalau mampu sih oke. Tapi kalau ibu kadar vitamin D-nya 90 pas 100 ya jangan kebanyakan kan, 110 toksik kan. Jadi normalnya di 70. Kira-kira seperti itu. Jadi kadar, kalau ibu mau periksa kadar vitamin D itu mahal Bu, 1 jutaan juga. Daripada periksa gitu, ibu minum yang sehari 5.000 cukup. BPJS soalnya. Ya enggak mungkin diperiksa Bu. Ibu minum beli sendiri yang 5.000. Ada yang sekarang yang beredar di pasaran namanya HID atau Proof D, itu 5.000 ada. Cukup murah Bu, 150 ribuan dapat 300 bulan ya. Kalau Kolkatuyoko dapat 700 ribuan, kan eman-eman ya sebulan itu. Kira gitu Bu. Terima kasih Dok. Gimana? Ada lagi? Nama saya Herni, usia 63 tahun. Saya sebagai seorang awam itu, saya berpikiran kalau saya naik turun tangga itu tambah sehat. Tapi ternyata tadi menurut penjelasan dokter menambah beban di lutut ya. Jadi kalau seusia saya kurang baik untuk naik turun tangga menurut dokter. Yang terus atau ada tips bagaimana kita sebagai usia lansia kalau kita naik turun tangga yang sehat. Itu yang saya tanyakan. Kemudian yang kedua, nyeri lutut itu apa ada hubungannya dengan autoimun atau disebabkan autoimun? Terus yang membedakan itu bagaimana? Dan lebih berbahaya yang mana? Terima kasih. Ya. Jadi gini, bukan naik turun tangga menyebabkan sakit lutut itu bukan sebetulnya. Tapi kalau naik tangga turun tangga beban di lutut bertambah. Kalau memang kamar saya di atas atau kerjaan saya di atas harus naik turun tangga, ya boleh, cuman bisanya frekuensi yang pertama dikurangi. Naik sehari 20 kali dikurangi jadi 10 kali atau 5 kali. Terus naiknya jangan dua-dua, satu-satu. Kalau terpaksa ya. Dan kadang-kadang orang punya anggapan salah, saya naiknya naik lift, turunnya naik tangga, itu sebetulnya bukan lebih sehat. Naiknya, ya maksudnya tidak, turun pun juga beban lah, kasarnya seperti itu. Terus berat badan Bu, yang penting itu berat badan. Usahakan, mungkin Ibu kalau lihat ya, berat badan itu normalnya kan di bawah 25. Jadi berat badan, Ibu berat badannya berapa dalam kilogram, dibagi tinggi badannya Ibu berapa dalam meter, misalnya 1,5 dikuadratkan, ketemunya selama di bawah 25 atau mepet 25, itu masih oke. Kalau belum dikurangi sedikit, biar itu bebannya kurang. Kira-kira seperti itu. Terus hubungan sama autoimun, ini gini. Autoimun itu sebetulnya bagian dari rematik Bu ya. Jadi gampangannya seperti ini. Kita itu punya sel darah putih, kasarnya gitu ya gampangnya. Itu tentara Bu, tentara dalam tubuh. Kata saya kalau selain jelaskan pasien selalu seperti itu. Tentara itu penting, enggak punya sel darah putih, orang AIDS itu kena jamur aja meninggal kan. Nah tapi kadang-kadang tentara itu nyerangnya keliru. Orang alergi mungkin tahu ya, orang alergi itu makan ayam dikira asing, gatal-gatal, bentol-bentol. Tapi kalau autoimun itu nyerang badannya sendiri. Kira-kira gitu ya. Jadi rematik itu kalau nyerang sendi, autoimun itu banyak subnya. Jadi autoimun itu sebetulnya alergi yang lebih general, kira-kira seperti itu. Penyebabnya mesti periksa darah. Ibu kalau mau tahu ini saya autoimun rendah, harus periksa darah. Prinsipnya seperti itu. Gampangannya itu kalau pagi kakunya lebih dari 1 jam Bu. Kita semua kalau di atas 50 tahun pagi itu lah mungkin langsung lari itu enggak bisa ya. Mesti dilepas-lepas dulu itu biasa sedaan. Tapi kalau cuma seperempat jam sudah lemas, itu ya aus biasa. Tapi kalau sampai 1 jam kaku terus dan biasanya kiri kanan simetris itu biasanya memang kita perlu periksakan jangan-jangan ini bukan osteoartritis biasa. Kira-kira gitu ya Bu ya. Ya saya sempat kaget loh kok nyeri lutut kok bisa jadi autoimun, ya itu saya kaget. Bukan nyeri lutut jadi autoimun jadi nyeri lutut gitu ya, kira-kira gitu ya. Autoimun. Tapi itu bisa sembuh enggak Dok? Itu di luar topik saya, sebetulnya gini. Rematik, autoimun itu ada obatnya Bu. Obatnya itu dari cara yang paling murah, paling kuno sama paling modern. Yang paling kuno mungkin pernah dengar steroid ya. Dikasih steroid itu melemahkan imunnya kita, tentara kita. Tapi semakin murah semakin tidak selektif. Jadi sampai orang kalau minum steroid kan banyak jadi infeksi ya. Jadi tentaranya membeli beneran, wis kena virus, kena bakteri dapat akhirnya mencret, diare, pilek, batuk apa segala macam. Tapi semakin
mahal obatnya, semakin bagus obatnya, semakin tinggi kelasnya, semakin selektif dia nyerang yang benar-benar yang bermasalah. Kira-kira seperti itu. Cuma mahal Bu. Nah itu yang ngerti nanti Ibu perlunya obat yang generasi mana itu dokter rematik yang lebih ngerti biasanya. Ada pemeriksaan labnya yang lebih detail itu Bu. Ya. Makasih. Ya. Mungkin ada lagi? Ada lagi? Kalau enggak ada, saya ingin tanya gini. Sekarang ini kan musimnya susu kalsium, high kalsium. Apakah bermanfaat kita minum susu high kalsium itu? Untuk osteoporosis gitu loh. Jadi gini, memang kebutuhan kalsium itu normal itu sekitar 500-800. Kalau hamil sampai 1.300, menyusui sampai 1.500. Nah, kalau orang Indonesia rata-rata itu 300 sampai 500. Jadi mepet sebetulnya, kurang sedikit. Yang dimasalahkan dulu itu dikira kalsiumnya yang kurang banyak. Tapi ternyata pembawa masuknya, jadi vitamin D-nya yang kurang optimal. Kecuali vegetarian ya. Kalau orang vegetarian itu umumnya memang perlu suplemen kalsium. Tapi kalau yang tidak, apalagi dairy milk, jadi makan susu, minum telur, minum daging gitu ya. Sebetulnya kalsiumnya tidak kurang-kurang amat. Tapi bagaimana supaya vitamin D-nya yang masukkan. Jadi gini, FDA juga sempat bilang, jadi kalsium yang zaman dulu dumokalsin, mungkin tahu ya, kalek-kalek gitu ya. Itu kalek murni itu tidak boleh. Jadi sekarang gini, sekarang orang boleh minum kalsium kalau ada vitamin D-nya. Jadi sebetulnya yang penting itu vitamin D-nya. Kenapa? Karena kalsium kalau tidak ada vitamin D ya, dia malah nyumbati macam-macam ya. Jadi mungkin pernah tahu ya jantung kalsium skor itu ya. Kalsiumnya malah nyumbat pembuluh darah macam-macam. Jadi batu ginjal segala macam. Jadi sebetulnya kalsium tidak terlalu perlu banyak. Tapi yang penting vitamin D-nya cukup supaya bisa masuk. Kira-kira seperti itu. Tapi kalsium kalau yang dari susu itu lebih alami, itu lebih deposit ke luar-luar itu lebih sedikit daripada kalau tablet yang kalsium yang pil gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi tetap bisa, tetap boleh, tapi tidak. Jadi penelitian susu sapi sama susu kambing tinggian susu kambing. Susu kambing sama susu kedelai itu bagusan susu kedelai, tapi kan asam uratnya tinggi ya. Jadi untuk kadar kalsiumnya sebetulnya masih boleh. Ini saya jelaskan sedikit tentang susu, karena banyak yang sampai tua mungkin minum susu sapi segar ya, susu segar. Nah ini gini, ini saya jelaskan sedikit ya. Susu sapi, kenapa kok Tuhan menciptakan susu sapi? Untuk bayi sapi, ya. Kenapa susu manusia? Untuk bayi manusia. Kenapa kok bayi sapi perlu susu sapi? Karena dia tidak bisa makanan padat, kira-kira seperti itu ya. Jadi susu itu isinya lengkap Bapak Ibu. Dari kalsium, mineral, natrium, kalium, semua, karbohidrat, protein, lemak, pokoknya semua lengkap, is all in lah ya, masuk. Karena tidak bisa makanan padat. Lah setelah besar susu sapinya tidak mau makan susu lagi, bisa makan rumput, bisa makan apa ya, bisa mencerna yang lebih padat. Nah susu sapi yang diminum, yang kita minum itu sebetulnya lengkap, paket lengkap. Susu sapi yang buat anak-anak, untuk anak-anak itu kan AA, DHA, untuk kecerdasan otak itu cuma ditambahin lemak itu sebetulnya. Lemak penting untuk otak anak-anak di bawah 5 tahun. Kalau orang dewasa dikasih lemak ya jadi kolesterol ya, tidak tambah pinter gitu lah, maksudnya sudah tidak tambah lagi selnya. Setelah 5 tahun kan sel tubuh otak tidak tambah lagi. Karena itu susu tua, susu gold ya, susu untuk orang tua. Kita mereka bilang susu, itu namanya susu skim mungkin ya. Lemaknya dikurangi, jadi skim milk ya, jadi lemaknya dikurangi, tapi fortified kalsium, jadi kalsiumnya ditambah supaya maksudnya tambah kalsium. Jadi kalsiumnya nggak asli lagi sebetulnya. Jadi kayak mungkin tahu ya merek-merek terkenal susu untuk gold di atas 50 tahun, itu sebetulnya kalsiumnya ditambah memang, maksudnya bagus, tapi kalsiumnya nggak alami lagi. Enak barang alami kan, minum daging, minum ya susu biasa tidak apa-apa, cuma jangan yang susu Indomelek. Tahu ya Ensure, mungkin pernah tahu ya susu Ensure itu hitungannya gampang sebetulnya. Kenapa kok pabrik yang memproduksi Ensure? Karena orang sakit tidak bisa makan padat, disonda atau dimakan susu. Patokannya 1 cc 1 kalori. Jadi gulanya yang ditambah itu. Jadi Ensure itu susu gula ditambah. Jadi kalau kepingin gemuk ya boleh sih Ensure. Cuman kalau sudah tua minum Ensure, mama saya tidak suka makan kasih Ensure, ya diabetesnya naik ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ya mana yang digunakan lah sebetulnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, terima kasih
atas keterangannya yang jelas. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Lucy, usia 60 tahun. Dok, saya beberapa tahun yang lalu itu pernah sakit lutut. Lutut kiri saya, Pak Yudi tahu ya, sampai agak bengkak gitu. Tapi sudah lama. Terus saya sempat ke dokter, sempat difoto juga, dan memang hasil fotonya waktu itu OA1, jadi grade 1. Terus saya juga dapat obat tapi saya lupa karena sudah lama. Di terapi juga yang diangkat beban dan lain-lain, saya juga sepedaan, statis, lama-lama hilang. Terus sampai sekarang ya puji Tuhan sudah berapa tahun itu enggak sakit dok. Sampai sekarang ini ya enggak pernah kambuh, ya semoga aja sudah enggak sakit. Tapi itu berarti tetap ya OA grade 1-nya itu enggak bisa sembuh toh dok ya? Ya, jadi itu cuma seputar tahapan kayak ban mobil lah Bu. Kira-kira bannya kalau mulai agak tipis sedikit tebal lagi bisa enggak? Enggak bisa, ya kira-kira gitu. Yang kita bisa lakukan itu jangan sampai cepat-cepat habis kan gitu ya. Kalau ban mobil di sporing, di balancing, kira-kira gitu ya. Akur tekanan ban yang pas, itu supaya enggak cepat-cepat habis. Paling enggak habisnya rata. Karena itu gitu, karena hindari yang high impact. Jadi gini, kalau tiba-tiba sakit dan bengkak, itu biasanya pernah kebentur atau pernah tiba-tiba jalan jauh gitu ya, berapa kilo gitu. Ya ada triggernya lah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau membaik ya sudah, aktivitas yang sekarang dilakukan tetap dilakukan. Suplemen enggak perlu Bu. Jadi gini, kadang-kadang gini, kalau saya grade 2 saya terus-menerus minum suntik oli ya, suntik pelumas, enggak perlu Bu. Jadi gini, saya ini enggak pernah suntik oli, enggak pernah ada keluhan lutut. Karena olinya saya cukup kan gitu ya, enggak perlu tambahan dari luar. Jadi saya bilang 6 tahun itu kan pengalaman empiris, maksudnya gini, kalau ada orang suntik oli, terus setelah 6 bulan, setahun, 2 tahun enggak sakit, perlu suntik, itu kan banyak pertanyaan yang seperti itu. Itu ya enggak perlu, berarti kan oli aslinya sudah cukup ya. Kira-kira seperti itu Bu, jadi aktivitas seperti biasa, cuma jangan hindari yang misalnya loncat, misalnya aktivitas yang high impact lah, itu kurangi. Kalau ibu pun difoto, paling ya grade 1 pol-pol ya awal grade 2. Tapi kan kita enggak ngobati grade 1, grade 2 itu, kayaknya diobati kan keluhannya sebetulnya ya. Berat badan dipertahankan, jangan gemuk-gemuk, kira-kira seperti itu ya. Iya dok. Ya. Jadi enggak perlu ada tambahan kayak ya itu, apa, perlu apa-apa. vitamin, apa suplemen enggak usah. Karena suplemen oli yang ada di dalam tubuh ibu sudah cukup untuk melapisi. Gitu, iya, kira-kira iya. seperti itu. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih. Ada lagi? Ya ada lagi. Saya Meliani. Gini dok, saya bukan lutut yang sakit, tapi apa ya orang Jawa bilang kentol sama ini paha. Maksudnya ototnya gitu? Semua atau kanan aja atau kiri saja? Semua. Terus saya kalau aktivitas pagi sampai ya kira-kira siang jam 9 tuh rasanya capek gitu, terus enggak enak. Terus sering itu kebas dan kram. Terus jari-jari saya kaki itu kalau kram, tangan ini juga kadang. Itu misalnya kalau kaku gini ya mau kembali itu susah. Jadi saya harus menata dulu baru dia pelan-pelan, tapi sakit sekali. Itu saya mau tanya kenapa dok? Gini. Terus saya ke dokter disuruh periksa. Periksanya hasilnya ketemu apa yang tidak normal Bu? Saya belum tahu masalahnya nanti hari Senin. Cuman kok aneh gitu loh, kok disuruh periksa darah. Apa enggak otot saya yang kurang kuat atau gimana? Itu aja, terima kasih dok. Jadi gini Bu, saya dokter ortopedi itu diajar dengan guru-guru saya. Kalau sakitnya simetris atau sakitnya banyak tempat, itu kita mesti curiga itu kelainan metabolik, maksudnya kelainan general. Jadi kita enggak fotoi satu-satu gitu, enggak Bu. Oh enggak, ya apa sih ya, sakit semua gitu-gitu enggak. Kita periksakan semua. Yang enggak normal kita perbaiki. Biasanya kita periksakan, ya mungkin di sini ada dokter saraf, dokter apa, yang lebih ahli. Jadi dalam artian
gulanya, kolesterolnya, asam uratnya, ya kira-kira seperti itu ya. Terus natrium, kaliumnya semua diperiksakan semua. Itu biasanya ada yang tidak normal, Bu. Nanti dia dinormalkan. Ya, kalium, saya tidak ngomong ya penyebabnya itu, tapi biasanya kalau kram-kram kaku-kaku itu bisa, mungkin kurang kalium, kelebihan natrium gitu ya. Kurang kalsium itu bisa. Ya, diabetes yang terlalu tinggi apa ya bisa, polineuropati ya. Cuman kita mesti periksakan semua lengkap sih, Bu. Iya. Saya lihat di Google itu ya, itu kalau sering kram-kram itu katanya kurang natrium dan kalsium, apa benar tuh? Loh ya itu makanya mesti diperiksa. Oh gitu ya mesti periksa. Jadi dokter, ibu ke dokter mana-mana pun pasti diperiksakan itu imbalansi elektrolitnya ya. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin Dokter Utoyo bisa bantu? Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin tanya? Terakhir mungkin ya. Iya. Pertanyaan terakhir. Di balkon. Ya, berhubung sudah mendekati jam 7, saya kira cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Stefanus Hendrata atas presentasinya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada announcer, pembawa acara. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Dr. Stefanus dan juga moderator kita Dr. Yudi. Terima kasih Dr. Stefanus. Dr. Yudi, terima kasih. Ya. Ya, kita akan mengakhiri seminar hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Saya minta Pak Suwandi Tejo untuk menutup dalam. Oh, ada pengumuman. Oh iya, ini Ketua Lansia Bu Herni yang tadi tanya tentang apa, naik tangga turun tangga, sekarang dikurangi berat badannya Bu. Nah, betul. Betul ya Dok, gitu naiknya. Masuk 2 tangga. Turunnya juga gini juga. Oh ya, terima kasih. Hah? Oh miring gini. Naiknya juga miring. Oh. Loh, tenanan iki. Miring, kayak kepiting. Ada pengumuman, yaitu yang pertama mengenai TML tetap diadakan tanggal 14 November pukul 9 seperti biasa. Kemudian yang kedua, dari Komisi Lanjut Usia untuk PAT tahun 2025 rencananya seperti yang Bapak Ibu inginkan untuk menginap. Kita akan menginap 1 malam, ya, jadi 2 hari, menginapnya 1 malam. Itu kan di luar kota, jadi kita butuh biaya yang agak besar. Oleh karena itu kami dari pengurus dan dari jemaat juga ada yang minta menabung. Dan kami akhirnya menampung untuk menabung dan mulai bulan November setiap minggu kedua kami bersedia untuk siapa yang mau menabung. Minimal Rp50.000. Jadi untuk minggu kedua aja. Dan kalau ada pertanyaan nanti kalau sudah menabung enggak jadi ikut uangnya bagaimana, itu kami belum putuskan. Ya, nanti belum dirapatkan, jadi enggak berani memberi keputusan, maksudnya seperti itu. Gitu. Memang biar enggak ngantuk, tak kageti. Ya. Kemudian tanggal 29 itu di Rumah Sakit Kemenkes Jalan Indrapura itu ada seminar mengenai stroke. Bapak Ibu yang mau hadir silakan langsung ke sana, dimulai pukul 11:30. Yang mau hadir boleh langsung ke sana, ya Bu. Untuk Kemenkes seminar stroke, ya.
untuk yang ikut TML yang sudah kami menyediakan mobil itu yang untuk TML, tapi yang tidak ikut TML mau ke sana boleh ya untuk mengikuti seminar stroke. Kemudian itu aja saya kira ya yang pengumuman dari lanjut usia. Mungkin ada yang ditambahkan selain 3 itu? Enggak ada ya? Kok Pung ada yang mau menambahkan? Jalan apa? Jalan Indrapura nomor 17. Yang dulu bekas dipakai COVID juga itu loh, rumah sakit yang besar. Ya di situ. Kalau yang mau hadir silakan. Ya, terima kasih Berni pengumumannya. Kita tutup dalam doa. Pak Sondi Tejo, dipersilakan. Keliwatan 1, Bapak Ibu ini gedung ini kan dipakai besok untuk ibadah. Jadi kalau ada sampah-sampah tolong dibawa keluar ya. Di situ disediakan tempat untuk pembuangan sampah ya. Supaya besok ibadah kita ruangan ini bersih. Terima kasih bantuannya. Ya silakan. Oh ada pengumuman lagi ya silakan. Ya sorry Bapak Ibu, cuma mengingatkan bahwa seminar ini masuk dalam rangka. Jadi mari kita sama-sama menghadiri penutupan bulan keluarga yang diadakan tanggal 31 Oktober besok ini dengan KKR keluarga jam 7 kalau nggak salah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, rupanya seminar malam hari ini sangat relevan untuk kebutuhan Bapak Ibu dan saya termasuk yang sudah lansia ya. Jadi nyeri lutut itu paling menakutkan ya. Nah tadi setelah mendengar penjelasan dan uraian dari Dr. Stefanus semakin ayem atau semakin wah ngeri gitu ya. Mudah bagaimana? Ya kita tetap harus menjaga berdasarkan informasi yang sudah kita terima untuk mengantisipasi sebisa mungkin, tapi juga kita tetap butuh kemurahan, pertolongan Tuhan, boleh menjauhkan, ya, supaya kita tidak sampai harus jalani operasi lutut yang harganya, biayanya tidak murah. Ya. Mari Bapak Ibu kita mengakhiri pertemuan kita malam hari ini, kita kembali berserah dan mohon kepada Tuhan. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh berterima kasih. Malam hari ini kami boleh berkesempatan untuk boleh mendengar informasi pengetahuan terkait dengan nyeri lutut yang biasa diderita oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Tuhan, kami tahu bahwa kehidupan ini sulit ditebak. Ada hal-hal yang harus kami jalani meski kami telah mengantisipasi dan mencegah dan berhati-hati. Tapi ketika hal itu harus kami jalani, biarlah kami boleh dengan kekuatan dari Tuhan, kami boleh menjalani dan kami boleh mengatasi bersama Tuhan. Termasuk ketika kami harus menjalani gangguan pada nyeri lutut di usia lanjut kami. Kami malam hari ini ingin berdoa untuk hamba-Mu Dr. Stefanus yang berprofesi sebagai dokter ortopedi, kiranya Kau tetap menyertai karir beliau dan Tuhan tetap memberkati untuk boleh menolong banyak orang melalui semua hal yang sudah Tuhan berikan talenta pada beliau. Dan kami berdoa juga untuk kehidupan keluarga, Tuhan selalu berkati kedua anaknya maupun istri yang juga bertugas mengajar. Kami juga serahkan diri kami masing-masing, kiranya Tuhan beranugerah menjauhkan kami dari sakit nyeri lutut yang berat. Dan ketika kami sakit, biarlah Tuhan tolong kami. Saat ini jikalau di antara anggota jemaat kami ada yang sakit, Tuhan boleh jamah dan Tuhan beri pimpinan untuk boleh mengatasi dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, pada waktunya kami akan meninggalkan tempat ini,
Kiranya kasih dan perlindungan Tuhan juga boleh menyertai kami untuk sampai di tempat kami masing-masing dengan selamat. Pada akhirnya kami ingin menyerahkan kegiatan bulan keluarga yang masih ada untuk kegiatan seminar parenting besok siang. Tuhan berkati kegiatan pembicara yang sudah dihubungi, kiranya pada waktunya boleh mempresentasikan materi yang bermanfaat bagi kehidupan para orang tua dalam membimbing anak-anak. Kami juga ingin berdoa untuk penutupan bulan keluarga. Pada hari Kamis, hamba-Mu Pendeta Budi Mulyono yang sudah dihubungi, kiranya pada waktunya boleh berbagi berkat bagi jemaat-Mu untuk mengadakan revival bagi kehidupan keluarga. Kami serahkan acara hari Kamis malam jam 7, kiranya Tuhan memberikan kesempatan yang baik, memberikan cuaca yang baik, sehingga jemaat Tuhan boleh hadir bersama-sama tanpa kesulitan apapun. Itulah doa sembahyang kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, dengan demikian selesai sudah seminar nyeri lutut pada malam hari ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.